Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang sangat saya muliakan, salah satu hamba Allah yang disanjung berkali-kali dalam Al-Quran adalah orang yang berpredikat ulul albab, yaitu orang yang cerdas intelektual dan cerdas emosionalnya. Manusia ulul albab kuat ingatannya, tajam analisisnya, dan amat lembut akhlak, amat baik budi pekertinya. Ia tidak mudah marah, pantang menyerah menghadapi tantangan, pandai menghargai orang, pandai memotivasi diri sendiri dan orang lain, dan tenang menghadapi seberat apapun cobaan hidup. Hadirin, agar predikat itu bisa kita raih, agar kita bisa sampai kepada derajat ulul albab, kita harus bisa menangkap pelajaran dari ayat-ayat yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran, dalam mushaf ini yang terdiri dari 30 juz ini, dan juga ayat-ayat yang tidak tertulis, yaitu semua kejadian di alam semesta, atau kita sebut ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Hadirin yang terhormat, marilah kita mengingat sejenak sejumlah peristiwa alam yang pernah terjadi di sekitar kita. Suatu malam, satu keluarga utuh, penuh, bercengkrama, bersenang-senang menikmati rumah yang baru saja dibangun dengan ratusan miliar rupiah itu. Fasilitasnya serba wah, mulai interiornya, furniturnya, kolam renang, ruang karaoke, ada ruang fitness, dan taman-taman yang sangat indah, dirancang seperti surga. Tiba-tiba saja hadirin, tengah malam itu tanah longsor dan mereka terkubur sedalam 20 meter beserta rumah yang baru dibangunnya itu, dan sampai sekarang tidak bisa ditemukan jasadnya. Kita lalu mengambil pelajaran bahwa kita harus memiliki bekal yang cukup untuk menghadap Allah. Kita harus sadar bahwa kematian selalu mengintai kita. Sebab bisa saja bumi ini secepat kilat menelan kita. Sungguh benar, Shadaqallahul azim, sungguh benar firman Allah di dalam surah Al-Mulk ayat 16. A'amintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman-aman saja? Padahal bisa saja Allah membelah bumi itu, menelan engkau, dan engkau binasa. Hadirin, dalam kehidupan ini kita juga menjumpai orang yang dahulu miskin,
sekarang kaya raya. Atau sebaliknya, dulu kaya raya, sekarang miskin, rumah yang sederhana pun tak punya, dan sekarang menjadi peminta-minta. Ada juga orang yang dulu dipandang bodoh dan terbelakang. Setelah berjalan sekian puluh tahun, sekarang mengejutkan. Sekarang menjadi tokoh yang berpengaruh dan terpandang. Tidak sedikit juga orang yang dulu dipuji, sekarang ini dicaci. Bahkan ada yang patungnya itu dikencingi. Inilah yang disebut ayat-ayat alam, dan kita harus cerdas menangkap pelajaran dari peristiwa itu. Dari kasus itu kita faham benar firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kami memutar roda kehidupan di antara manusia. Hidup ini seperti roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Oleh karena itu, ketika di atas jangan lupa diri, dan ketika di bawah jangan terlalu bersedih hati. Ada lagi ayat-ayat alam yang menyangkut diri kita sendiri. Dulu kita pernah mengalami kesulitan, seolah-olah seluruh jalan telah buntu, sama sekali tidak ada kemungkinan jalan keluar. Bertahun-tahun kepahitan itu kita rasakan. Lalu dalam perjalanan waktu, sekarang kita sudah terbebas dari kepahitan itu. Dari ayat-ayat alam ini kita mengambil pelajaran yang amat berharga, bahwa segelap apapun malam hari, jika waktunya terbit matahari, maka habislah gelap dan terbitlah terang. Seterang apapun cahaya siang, akan gelap jika malam datang. Hadirin, sungguh hidup ini masih koma. Sungguh hidup ini masih koma, belum titik. Hidup ini masih koma, belum titik. Maka selama ada matahari terbit esok hari, maka tetaplah optimis. Setiap matahari terbit, terbitkan pula harapan-harapan baru. Dan setiap matahari terbenam sore hari, yakinlah bahwa seluruh masalah kita berakhir dengan bersamaan dengan terbenamnya matahari. Dari ayat-ayat itu kemudian kita faham firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sungguh di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang ada pelajaran, ada ayat-ayat Allah yang hanya bisa ditangkap oleh orang-orang ulul albab, orang-orang yang cerdas. Hadirin, dalam surah Ar-Rum ayat 23 Allah juga berfirman, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar. Termasuk di antara ayat-ayat Allah adalah tidurmu pada waktu malam dan siang. Hadirin, ayat-ayat itu sudah sering kita baca, tetapi biasa-biasa saja. Tidak ada getaran sama sekali di dalam kalbu kita. Tapi setelah peristiwa alam terjadi pada kita, peristiwa telah kita alami, yaitu kita merasakan lemasnya badan, lalu lelahnya mental kita setelah tidak bisa tidur selama sekian hari.
barulah kita memahami bahwa tidur itu bukan peristiwa biasa, tetapi nikmat Allah yang luar biasa, yang itu ikut menentukan sehat atau sakitnya kita. Jadi apapun yang ada di bumi dan langit, termasuk tingkah laku hewan dan manusia, harus menjadi sumber kecerdasan dan pelajaran yang berharga bagi kita. Hadirin, belajarlah kepada anjing tentang arti sebuah kesetiaan. Saudara-saudara, najisnya liur yang keluar dari mulut anjing cukup dibasuh dengan 7 kali siraman dan salah satu diantaranya dengan debu. Tapi najisnya mulut orang yang berkata tidak benar, apalagi menyakitkan hati orang, susah dicuci walaupun dengan menggunakan air dari 7 samudra. Hadirin, belajarlah kepada lebah. Ia tidak makan kecuali yang harum dan tidak mempersembahkan kecuali madu yang itu penting untuk kehidupan kita. Belajarlah kepada lebah, dimanapun ia berada, ia tidak pernah mematahkan ranting yang dihinggapinya. Belajarlah pula kepada ikan yang tetap tawar, meskipun berendam dalam air laut yang asin tidak setahun 2 tahun, tapi bertahun-tahun. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar-benar menjadi pelajaran bagi kita. Sebagai penutup, saya kutip apa yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi. Ia mengatakan, ada ratusan pesan Tuhan dalam setiap kejadian. Orang bijak juga berkata, khudhil hikmata walau min famil kalb, ambillah pelajaran meskipun dari mulut anjing. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat untuk menambah kecerdasan kita dan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.